Belakangan ini, isu kesehatan mental semakin sering dibicarakan di Indonesia. Di media sosial, kita sering melihat kalimat seperti mental health matters, healing dulu, atau jangan toksik. Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental memang meningkat, terutama di kalangan generasi muda. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan baru, yaitu apakah meningkatnya awareness tentang mental health benar-benar membantu masyarakat memahami kesehatan mental, atau justru membuat banyak orang menggunakan istilah mental health sebagai pemendam diri terhadap tekanan hidup dan kritik sosial. Nah, pada video ini kami ingin membahas fenomena mengenai kesehatan mental di Indonesia, termasuk pengaruh media sosial terhadap cara masyarakat memandang mental health. Kalian tahu nggak sih apa itu kesehatan mental? Yap, kesehatan mental yaitu di mana kondisi kesejahteraan emosional, psikologi, sosial yang mempengaruhi cara seseorang dalam berpikir, merasakan, dan bertingkah laku. Kondisi ini menentukan gimana kemampuan seseorang dalam mengatur atau mengelola stresnya, mengatasi tantangan hidup, bekerja secara produktif, dan membangun hubungan positif ke sesama. Menurut World Health Organization atau WHO, kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan yang membuat seseorang mampu menghadapi tekanan hidup, mengenali potensinya, bekerja secara produktif, dan berkontribusi kepada lingkungan sosialnya. Artinya, kesehatan mental bukan hanya tentang tidak mengalami gangguan mental, tetapi juga tentang bagaimana seseorang mampu menjalani kehidupan secara seimbang. Di Indonesia sendiri, pembahasan mengenai kesehatan mental semakin meningkat, terutama sejak berkembangnya media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Twitter. Media sosial memiliki pengaruh besar terhadap meningkatnya awareness kesehatan mental. Kini, masyarakat mulai lebih terbuka membahas tentang stres, burnout, trauma, hingga depresi. Generasi muda juga mulai berani untuk mencari bantuan profesional dan lebih sadar bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Namun, fenomena ini juga memunculkan sebuah kontradiksi baru, yang dimana satu sisi media sosial dapat membantu edukasi kesehatan mental, dan di sisi lainnya media sosial juga dapat menjadi sumber tekanan mental terbesar bagi generasi muda. Masalah kesehatan mental di Indonesia bisa dipengaruhi oleh banyak hal, seperti tekanan akademik, masalah ekonomi, lingkungan keluarga yang tidak sehat, bullying, tuntutan sosial media, sehingga kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Bahkan, banyak orang merasa tertinggal setelah melihat pencapaian orang lain di internet. Mulai dari pencapaian akademik, karir, hubungan, hingga gaya hidup. Hal tersebut memunculkan fenomena FOMO atau Fear of Missing Out, yaitu rasa takut tertinggal dibanding orang lain. Sayangnya, masih banyak masyarakat yang menganggap kesehatan mental sebagai hal sepele atau tabu untuk dibicarakan. Akibatnya, banyak perasaannya yang disimpan sendiri dan takut mencari bantuan. Selain meningkatkan kesadaran, media sosial juga mengubah cara masyarakat memandang masalah psikologis. Saat ini istilah seperti trauma, toxic, anxiety, dan burnout sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, tidak semua orang benar-benar memahami arti dari istilah-istilah tersebut. Akibatnya, muncul fenomena self-diagnose dan over-validation, di mana seseorang langsung menganggap dirinya mengalami gangguan mental tanpa pemeriksaan profesional. Bahkan dalam beberapa kasus, mental health dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab, menolak kritik, atau membenarkan perilaku-perilaku tertentu. Hal ini membuat opini publik tentang kesehatan mental menjadi semakin kompleks. Di satu sisi, kita harus mendukung orang yang benar-benar mengalami masalah mental, namun di sisi lain, masyarakat juga perlu memahami bahwa tidak semua tekanan hidup berarti gangguan mental. Tekanan, kegagalan, kritik, dan rasa lelah merupakan bagian dari kehidupan manusia. Budaya kerja keras di beberapa negara, seperti Tiongkok salah satunya, menunjukkan bahwa tekanan terkadang juga membentuk disiplin dan daya tahan.
Namun, masalah mulai muncul ketika tekanan terjadi terus-menerus tanpa dukungan sosial, tanpa istirahat, dan tanpa lingkungan yang sehat. Karena itu, penting bagi masyarakat untuk membedakan antara tantangan hidup yang normal dan kondisi mental yang benar-benar membutuhkan bantuan profesional. Ciri-ciri mental yang sehat yaitu mampu menyadari potensi dirinya sepenuhnya. Misalnya bisa mengatasi tekanan atau stres sehari-hari dengan wajar, dapat belajar dan bekerja secara produktif, serta mampu berkontribusi secara positif kepada lingkungannya. Jadi, misalnya beban stres seperti tugas kuliah ataupun pekerjaan-pekerjaan yang lain tidak menghambat dia atau kita untuk menjalani hidup. Masalah kesehatan mental di era sekarang juga dipengaruhi banyak faktor yang saling berkaitan, tidak hanya masalah pribadi tetapi juga kondisi sosial dan lingkungan. Tekanan akademis, ekonomi, budaya, produktivitas, konflik sosial di media digital, ketidakstabilan politik hingga polarisasi masyarakat dapat meningkatkan kecemasan publik. Paparan media sosial secara berlebihan juga membuat masyarakat terus menerima informasi negatif tanpa henti. Akibatnya banyak yang orang merasa lelah secara emosional, mudah cemas, dan kehilangan rasa amannya. Tanda-tanda masalah kesehatan mental kalian terganggu, perubahan suasana hati mood yang sangat drastis dan ekstrim, kehilangan minat pada aktivitas yang biasa disukai, merasa lelah terus-menerus, dan kehilangan energi. Mengalami kegangguan tidur atau pola makan, menarik diri, dan pergaulan lingkungan sosial. Cara menjaga kesehatan mental yang baik dan benar, yang pertama mengolah stres dengan cara membuang pikiran negatif dan melakukan meditasi. Yang kedua, mengatur pola hidup sehat dengan cara mengonsumsi makanan bergizi dan minuman yang sehat. Tidur yang cukup atau tidak begadang, serta rutin berolahraga. Yang ketiga, bersikap terbuka. Contohnya seperti curhat kepada orang terdekat yang mungkin kamu bisa percayai dan merasa nyaman. Yang keempat, mencari bantuan profesional dengan cara melakukan konsultasi ke psikolog atau psikiater jika kamu sudah mulai merasa cemas dan panik. Penanganan awal saat belum bisa ke tenaga ahli. Tidak semua orang bisa langsung pergi ke psikolog atau psikiater karena biaya, rasa takut, atau kurangnya akses. Tetapi ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk membantu diri sendiri. Seperti mencoba bercerita kepada orang terpercaya seperti teman, keluarga, atau guru. Menuliskan perasaan di jurnal agar emosi lebih teratur. Mengurangi paparan hal-hal yang membuat stres berlebihan, termasuk mengurangi media sosial, memberikan waktu istirahat yang cukup untuk diri sendiri, melakukan aktivitas yang disukai seperti mendengarkan musik, olahraga, menggambar, atau ibadah, tidak memaksakan diri, dan belajar mengenali batas kemampuan diri sendiri. Meskipun hal-hal tersebut terlihat sederhana, sebenarnya langkah kecil tersebut dapat membantu seseorang merasa lebih tenang dan tidak sendirian. Menurut kelompok kami, kesehatan mental adalah isu yang penting harus lebih diperhatikan di Indonesia. Banyak orang terlihat baik-baik saja dari luar, tetapi sebenarnya sedang berjuang sendirian. Karena itu, kita sebagai masyarakat harus lebih peduli, tidak mudah menghakimi, dan mulai membangun lingkungan yang sportif. Mental juga perlu diperluas, terutama di sekolah dan di media sosial, agar masyarakat memahami bahwa cara bantuan bukanlah tanda ketenangan, melainkan bentuk kepedulian terhadap diri sendiri. Kesehatan mental bukan sesuatu yang memalukan untuk dibicarakan. Sama seperti kesehatan fisik, mental juga perlu dijaga dan dirawat. Jadi, mari kita lebih peduli terhadap sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Karena sekedar mendengar dan memahami bisa jadi hal yang sangat berarti bagi seseorang. Mari kita menjaga kesehatan mental kita, dan jika kalian memiliki gejala kesehatan mental yang terganggu, maka segera periksa agar kalian merasa lebih aman dan nyaman. Terima kasih.